Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka, timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di berbagai daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September tahun 1945, pasukan Britania mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Tentara Britania tersebut tergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Kekaisaran Jepang ke negerinya. Namun selain itu, tentara Britania juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan sipil Hindia Belanda, sebagai negeri jajahan kolonial Belanda yang disebut NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus tahun 1945, yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September tahun 1945, Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan tersebut semakin meluas ke seluruh pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, yang berlokasi di Jalan Tunjungan. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman, pada malam hari tanggal 18 September tahun 1945, tepatnya pukul 21, mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya, di Hotel Yamato. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya, dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Presiden Sudirman, sebagai perwakilan RI, berunding dengan Mr. Plukman beserta kawan-kawan, dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda, dan perundingan pun berlangsung memanas. Plukman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plukman tewas dicekik oleh Sidik, dan Sidik juga tewas oleh tentara Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato, dan sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah berhasil diturunkan, bagian biru pada bendera Belanda dirobek, dan bendera pun dikibarkan kembali ke puncak tiang bendera sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut kemudian berubah menjadi serangan besar, yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Sampai akhirnya, Jenderal Houghton meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober tahun 1945,
sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia, dan berakibat pada keputusan Mayor Jenderal Erik Charden Robert Manser, pengganti Malabi, yang mengeluarkan ultimatum tanggal 10 November tahun 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan, dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia sudah berdiri, dan TKR, atau Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan, dan mendapatkan perlawanan dari pasukan Indonesia. Setidaknya 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas, dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Untuk korban dari pasukan sekutu, diperkirakan sejumlah 600 hingga 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut, telah menggerakkan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November ini, kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Itulah akhir dari kisah pertempuran di Surabaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.